Belajar dan belajar ada. Baik, mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Eh, Baik, hari ini kita coba ya, ini aja. Oke, jadi kegiatan malam ini Bapak Ibu ini untuk kita mendiskusikan beberapa hal gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan audit dokumen ya, sesuai dengan eh, update tadi oleh Pak Brady ya. Di mana itu Pak? Ya di monitoring ya, Brady ya. Oke, sini ya. Di sini ini rekapan sebetulnya, rekapan dari apa? Rekapan dari eh, pemantauan, pemantauan berkaitan dengan audit dokumen ya Bapak Ibu ya, audit dokumen. Jadi harapannya sebetulnya audit dokumen ini bisa dituntaskan sebelum audit lapangan. Kenapa? Karena biasanya yang paling banyak memakan waktu untuk melakukan proses telaah itu ketika Bapak Ibu di hasil observasi gitu ya. Jadi observasi awal maksud saya. Observasi awal itu ketika Bapak Ibu menelaah dokumen. Menelaah dokumen ketika di menelaah dokumen maka perlu dilakukan hasil observasi awal. Gitu ya, observasi awal. Nah, dari hasil observasi awal itu Bapak Ibu bisa memetakan apakah itu menjadi temuan atau tidak menjadi temuan atau sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memastikan bahwa semua bagian, misalkan ini PAI ya, PAI, dan saya ucap PAI, memastikan bahwa hasil observasinya, jadi apa, daftar tileknya gitu ya, daftar tileknya ini bisa tuntas, daftar pertanyaannya bisa tuntas, kemudian hasil observasinya tuntas dan kesimpulan sementara bahwa sesuai atau tidak sesuai, kemudian catatannya, ini nanti akan berpengaruh Bapak Ibu ketika di lapangan biasanya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak bisa menuntaskan sampai di audit lapangan, maka Bapak Ibu harus melengkapi ini dulu, begitu. Harus melengkapi ini. Nah, harapannya malam ini kita buat standarisasinya, Bapak Ibu ya. Apa yang harus ada di daftar tele di bagian pertanyaan, gitu. Apa yang harus ada di hasil observasi, ya. Dan dan audit visit atau audit visit, gitu. Nah, kemudian juga termasuk juga sesuai atau tidak sesuai dan catatan khusus, Bapak Ibu. Catatan khusus berkaitan dengan hasil evaluasinya. Jadi hasil evaluasinya itu nanti ada empat Bapak Ibu ya, ada empat yaitu mencapai. Jadi kalau sesuai itu biasanya Bapak Ibu akan menemui catatan khususnya itu adalah melampaui dan mencapai standar gitu. Kemudian kalau tidak sesuai, kalau dulu hanya satu ya eh, tidak mencapai. Nah, tahun ini nanti kita tambah tidak hanya belum mencapai, tapi menyimpang dari standar Bapak Ibu ya. Nanti kita tambah. Nanti mungkin penjelasannya begini. Penjelasan yang saya beri, yang kami rancang adalah berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Nah, ini ya berkaitan. Nanti Bapak Ibu ketika itu sesuai, maka dua pilihan ini yang akan muncul Bapak Ibu, melampaui dan mencapai standar. Ketika tidak sesuai, itu adalah menyimpang dan belum mencapai, gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa yang belum mencapai atau yang tidak sesuai itu apakah belum mencapai atau menyimpang. Nah, contoh kasusnya begini, misalkan berbicara tentang SKL, misalkan IPK ya, IPK-nya adalah yang ditetapkan adalah 300 Bapak Ibu ya, yang indikator yang
kuantitatif ya Bapak Ibu ya, kuantitatif. Maka kalau seumpamanya yang ditetapkan di standar itu 300, ternyata prodi itu mencapai 300 Bapak Ibu. 300, maka di sini ya menulis sesuai begitu ya, tulisannya sesuai gitu. Kemudian dia mencapai gitu ya. Ini saya isi kosong ini. Ya, berarti diisi dipilih tercapai ya. Jadi kalau di daftar nilai itu dipilih tercapai. Gitu. Nah, tetapi kalau seumpamanya yang ditetapkan di standar 300, ternyata prodi itu bisa mencapai 301. Nah, misalkan begini, 301, maka ini berarti melampaui ya Bapak Ibu ya. Ini berarti melampaui, berarti 100%. Nah, itu contoh kasus. Nah, kemudian kalau seumpamanya ternyata prodi di mana ketika menyetorkan dokumen pendukung itu adalah tidak mencapai begitu ya. Oke. Ya, tidak mencapai standar dari 2300 IPK-nya misalkan 2,99, maka ini belum mencapai Bapak Ibu ya, masukkan di belum mencapai. Tidak sesuai begitu ya. Ya tidak sesuai. Kemudian dia kategorinya adalah belum mencapai. Sehingga nanti poinnya adalah 1 Bapak Ibu. Bobotnya 1 nanti ya. Bukan 1. Kalau mencapai itu 4 tadi. Kalau semuanya melampaui tadi 5 Bapak Ibu ya. Bobot di sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu hitung. Tapi tinggal menentukan sesuai atau tidak sesuai. Nah, bagaimana kalau menyimpang? Jadi misalkan dia menyimpang begitu ya. Ternyata yang ditetapkan adalah 300. Ya, 300. Ternyata prodi belum ada IPK rata-rata. Sudah berarti kan belum melaksanakan Bapak Ibu. Belum melaksanakan standar, belum belum eh, belum mencapai dan belum mencapai dan juga tidak mencapai gitu ya. Maka itu menyimpang Bapak Ibu. Oh, ternyata dokumen sebelumnya tidak ada Pak itu IPK 30 tidak ketahuan, rata-rata IPK-nya nggak ada gitu. Ya berarti dia tidak melaksanakan standar itu. Maka itu adalah poinnya adalah 1 Pak. Sorry apa? Bapak Ibu nanti tulis itu ya tidak sesuai begitu ya. Oke, tidak sesuai dan pilihan Bapak Ibu ketika tidak sesuai itu menyimpang Bapak Ibu ya. Ya berarti dia tidak ada poin misalnya. Jadi itu yang berkaitan dengan ini ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan isian nanti di daftar nilainya gitu. Nah, kemudian barangkali hari ini kita akan coba standarisasi itu apa saja yang harus ada di bagian-bagian pertanyaan itu. Nah, bagian pertanyaan yang wajib ada Bapak Ibu itu adalah indikatornya Bapak Ibu ya. Indikatornya. Indikatornya harus sesuai dengan indikator yang ada di standar begitu ya. Contoh misalkan ini masukkan ya, saya contoh kasus saja gitu ya. Saya buka ini. Nanti mungkin Pak Bredi bisa anukan Pak format yang bisa kita tetapkan gitu ya. Luaran ya. Luaran penelitian. Oke, luaran penelitian. Kita buka ini luaran penelitian. Maka yang harus ada itu Bapak Ibu, pertama indikator itu Bapak Ibu ya. Indikator yang memang indikator dari standar tersebut itu harus ada, harus muncul gitu ya. Harus muncul. Nah, ini saya ambil misalkan ini luaran publikasi. Maka indikator ini Bapak Ibu, ini wajib ada Bapak Ibu ya. Wajib ada, artinya redaksinya boleh 100% sama begitu ya. Publikasi ilmiah penelitian mahasiswa yang dihasilkan setelah mandiri bersama di TPS dengan judul relevan dalam bidang 3 tahun terakhir misalkan. Nah, ini harus ada di bagian yang tadi begitu ya, yang di bagian pertanyaan ini gitu ya, di luaran begitu ya. Ya, di luaran begitu. Jadi 01 kan, ya ini 01. Nah, berarti yang ini harus ada Bapak Ibu. Nah, selain itu juga yang harus ada adalah eh, lokasinya Bapak Ibu ya. Lokasinya di mana lokasinya? Ya S1 misalkan. Prodi S1 begitu ya. Maka sebetulnya di pertanyaan ini Bapak Ibu bisa menarasikan indikator dengan lokasinya itu dibuat dalam bentuk pertanyaan gitu. Ya minimal yang wajib ada itu adalah yaitu tadi indikator sama ini apa sama apa tadi lokasi ya lokasi. Kemudian kalau semuanya dengan target bagaimana akan lebih baik.
Maksudnya kalau dengan target ditetapkan misalkan. Ya berarti kalau di sini targetnya sebetulnya dia akan melihat bahwa R1 ya R1 itu diperoleh dari ini Bapak Ibu ya. Nah, dari ini dan A gitu ya. Jumlah mahasiswa publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. Sorry. Iya betul ya. Eh, ya benar ya. Jumlah publikasi mahasiswa tidak terakreditasi. Kemudian, oh sorry, NA sama NB, jumlah publikasi ditambah ya sebetulnya ini Bapak Ibu ya. Jumlah publikasi di seminar, iya. Oh ini RL ya, sorry. Itu yang RI, yang kebaca RI harus lebih besar atau sama dengan A. A-nya adalah 1%. Bapak Ibu ya. Berarti kalau ini yang internasional kayaknya. Nah ini. NA4, ya kan, publikasi mahasiswa, jurnal internasional bereputasi. Kemudian ada RB3 dan RC3. Ya, RB3, nah ini kan seminar internasional sama RC3 tulisan di media massa internasional. Nah, itu kalau semuanya ditambah dibagi jumlah apa tadi NM ya. NM itu jumlah mahasiswa pada CTS itu kalau lebih besar atau sama dengan minimal 1% itu sudah dapat patut. Jadi emang barangkali yang wajib ada itu ya lokasi sama indikatornya. Nanti dibuat versi pertanyaan, boleh nanti ditambah target dan kondisinya gitu ya kira-kira. Oke, kemudian di bagian hasil observasi Bapak Ibu, kalau memang tidak sesuai, harapan kami itu sudah berupa plor Bapak Ibu ya, sudah berupa plor, berarti nanti ada problemnya begitu ya, ada lokasinya, daerah satunya, gitu ya. Kemudian juga ada objektivitas, ya misalkan sesuai dengan standar luaran pendidikan Universitas Trisakti misalkan. Ya, itu referensinya ya, begitu. Objektifnya. Maka Bapak Ibu bisa manfaatkan itu dalam bentuk ini apa? Memanfaatkan AI untuk membantu menarasikan. Gitu. Tapi harus ada yang wajib ada apa? Kembali lagi barangkali apa? Ya format floor itu lokasinya harus ada, indikatornya ada. eh, Belum mencapai target yang ditetapkan bisa begitu ya. Target yang ditetapkan apa dan referensinya bisa saja disebutkan referensinya itu ya sesuai dengan standar luaran misalkan standar luaran penelitian begitu ya yang ditetapkan oleh UNUJA begitu. Baru Bapak Ibu nanti bisa menentukan. Jadi kalau Bapak Ibu eh, link yang terkait itu tidak bisa diakses pertama, kemudian tidak ada, maka Bapak Ibu tidak perlu menunggu atau mengkonfirmasi ke pihak auditi. Silakan nanti Bapak Ibu bisa tuliskan saja hasil observasi awal begitu ya. Ya dalam bentuk plor begitu. Nah, harapan kami ini sudah tuntas. Kalau memang tidak ada, ya silakan Bapak Ibu buat daftar pertanyaannya, kemudian nanti membuat hasil observasinya dalam bentuk plor. Kalau memang ada, ya berarti juga perlu dibuatkan dalam bentuk yang menyerupai plor sebetulnya, tapi sebut lokasinya, kemudian indikator apa, dan dia sudah mencapai target apa, misalkan begitu. Ya, misalkan kalau tahun apa kemarin itu tidak kalau sesuai tidak pakai plor tapi lornya gitu ya. Jadi apa lokasinya, kemudian objektif indikatornya apa, objektif dan referensinya. Gitu. Ya, saya kira itu sebagai pengantar. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan AI saya kira ya. Jadi saya manfaatkan AI ini kemarin yang tadi yang dianukan Pak Brady, formatnya sudah saya uji coba sebetulnya yang dicontohkan oleh Pak Brady tadi sempat dibuat ya Pak Brady ya. Contoh ini. Jadi misalkan ini dibuat satu berarti apa? Ini lokasinya sebetulnya indikatornya tapi ya formulanya tapi nanti akan muncul begini begitu ya dan dokumen terkait begitu tapi harapan saya sebetulnya konsep floornya bisa dimatangkan tapi kalau semuanya Bapak Ibu dalam bentuk apa lagi ya saya tadi sempat coba dengan bentuk floor misalkan nah, maka jadi begini misalkan ya lebih detailnya tinggal Bapak Ibu narasikan Prodi belum membuktikan pencapaian akreditasi
nasional, prodi elektro juga memastikan prodi elektro memastikan bahwa diakui pemerintah dengan referensi IPBT, misalkan target akuntansi tidak ada dan semacamnya. Ya itu mungkin sebagai pengantar. Nanti mungkin Pak Brady lebih detail menjelaskan ini Pak Brady. Baik. Baik, sebelum Pak Brady mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Jadi mohon dipastikan tuntas semua ya Bapak Ibu ya sebelum lapangan. Karena saya berkeyakinan bahwa kalau Bapak Ibu tuntas di audit dokumennya dan sudah betul-betul diobservasi begitu, apapun hasilnya, baik itu ada dokumen atau tidak ada dokumen, maka itu akan mempermudah Bapak Ibu ketika proses ini Bapak Ibu ya. Ketika proses ini. Jadi kalau ini sudah tuntas, sebetulnya kan kita tinggal mengkonfirmasi sebetulnya ya di audit di mana di audit visitnya itu memastikan bahwa apakah memang benar itu tidak ada. Kalau semuanya benar, ya ya sudah berarti jadi tidak sesuai. Kalau tidak benar berarti akan dibuktikan dengan konfirmasi kembali begitu. Baru kemudian di form temuan ini kan tidak banyak sebetulnya. Tidak banyak berubah, tinggal nanti akar masalah yang perlu kita cari Bapak Ibu ya. Nah, akar masalah dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Sebetulnya sebagian temuan ini akan tuntas Bapak Ibu ketika daftar nilainya itu sudah memang betul-betul diisi gitu ya. Diisi dan menyebutkan indikator dan minimal ya tadi menyebutkan indikator dan eh, apa kalau pertanyaan indikator dan lokasinya itu, kemudian kalau temuan sebaiknya sudah betul-betul keluar. Oke, monggo Pak Bu Iko, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Purpon. Mohon izin bertanya Pak. Tadi seperti yang jenengan sampaikan, saya kurang begitu paham yang lor Pak Purpon. Itu berarti Oh, yang sudah lor ya. sesuai. Oke, kalau sesuai kan sepaham kami tidak perlu didaftar pilih gitu Pak. Terus lor itu bagaimana maksudnya? Terima kasih. Oke. Kalau sesuai sebetulnya, oke sebentar ya. Kalau sesuai sebetulnya tetap daftar tele sebetulnya kan Bu. Cuman dia menyebutkan kesesuaian ketercapaiannya apa. Indikator itu tercapai dengan target apa, misalkan. Jadi sebetulnya di daftar tele itu sesuai atau tidak sesuai harus Oh didefinisikan iya ya, sebetulnya di iya daftar iya. tele ya. Nah, ya kan benar kan? Itu. Mungkin kita nggih Pak ada Nah, sesuai kita. iya, betul. Jika sesuai mencapai target, maka ya itu dituliskan di daftar tele gitu ya. Tetap dituliskan di daftar tele dan itu nanti tidak jadi temuan kan, tidak akan muncul di form temuan gitu. Ya, bentar ya. Ya, itu. Jadi harus dituliskan. Jadi kalau yang format ini yang sudah sesuai dengan yang intinya sudah sesuai gitu ya. Jadi kalau memang sudah sesuai maka itu sebaiknya juga ditulis indikatornya. Jadi indikatornya bisa dituliskan lokasinya di mana dan target ketercapaiannya apa. Misalkan kalau berbicara IPK begitu ya. Apa tadi? Oh, ini publikasi ya berbicara. Nah, berbicara inilah misalkan. Yang mudah dicerna maksud saya. Nah, ini lebih banyak sih sebetulnya. Luaran-luaran ini. Luaran yang itu persentase ya. Gitu. Jadi kalau memang sesuai, maka tulis lokasinya juga ditulis, misalkan di mana, indikator apa yang ditanyakan, kemudian target ketercapaiannya bagaimana. Ya, supaya nanti tahu, oh ternyata prodi IAT IPK rata-rata lulusan 3 tahun terakhir sama dengan 3,25 misalkan. Ya, sesuai dengan bukti adalah 4 misalkan. Nah, itu kan sesuai. Jadi konsepnya sebetulnya ya lore itu maksud saya di lokasinya dituliskan, objektif dan referensinya juga dituliskan sesuai dengan penetapan standar yang ada di standar SPMI begitu lah kira-kira. Barangkali begitu jawabannya. Jadi harus tetap ditulis Bu. Jadi ditulis. Kadang teman-teman ketika saya lihat itu ada beberapa yang tidak menuliskan begitu ya, tidak menuliskan indikator dan targetnya, yang targetnya berapa. Karena begini, kalau sesuai itu pengaruhnya nanti apa Bapak Ibu? Yaitu tadi ke bagian catatan ini Bapak Ibu.
Jadi kalau semuanya dia IPK begitu ya, IPK, maka sebaiknya itu bisa dilihat begitu ya. Karena memang indikator yang ada di standar ini semuanya sudah mengacu kepada lembaga akreditasi dan itu sudah poin maksimal begitu ya. Sudah poin maksimal. Nah, maka kemarin ketika di FGD itu saya munculkan kalau sudah mencapai standar maksimal, contoh misalkan ya yang IAT misalkan begitu ya. Rata-ratanya adalah IPK-nya 3,25. Ya sudah itu berarti mencapai, sudah mencapai. Kemudian kalau semuanya melebihi Pak 3,26 gimana? Nah, itu saya indikasikan melampaui gitu aja. Biarpun di sini lebih besar sebetulnya ya. Jadi kita ambil minimalnya 3,25. 3,25. Nah, kemudian mungkin rata-ratanya diambil 1 tahun misalkan begitu. Ya biarpun di sini diminta 3 tahun sebetulnya. Tiga tahun rata-ratanya. Coba nanti di rata-rata kalau 3 tahun mestinya kan ada itu di rata-rata IPK dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalau memang 3 tahun terakhir konsisten 3,25 ya berarti dia sudah mencapai 4 gitu. Poin di akreditasinya dapat 4 gitu ya. Melebihi dari itu ya itu melampaui. Misalkan 3,26 ya sudah kita anggap itu melampaui gitu ya. Biarpun notabene di sini kan lebih besar dari 3,25 ya 4 ya sampai 4 kan maksimal. Maksimalnya kan sampai. Ya itu mungkin Bu Seth. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, selanjutnya Pak Brady coba disimulasikan Pak Brady. Ya, Jadi masih ada ya? ya. Oh ya, oke. Saya terdengar, Bapak Ibu. Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Eh, Terima kasih sudah bergabung pada Zoom malam hari ini. Apa? Ini demi semata-mata kita kesuksesan dari audit mutu internal yang pastinya nanti akan bermuara pada mutu prodi di Universitas Nurul Jadid dan pada akhirnya secara umum pada mutu Universitas Nurul Jadid. Mungkin saya langsung saja Bapak Ibu ya. Kalau tadi sudah Pak Furkon itu mencontohkan yang disampaikan oleh Pak Furkon sudah mencontohkan bagaimana menyusun atau membuat daftar tilik dan hasil observasi ya. Saya yakin itu juga butuh trik-trik dan butuh pemahaman beberapa ketika saya berjumpa dengan auditi itu diharapkan memang auditor ini bisa memberikan pemahaman kepada auditi, kemudian tidak lagi apa ada kebingungan ya, bahkan mungkin masih rancu atau seperti apa. Yang jelas auditi berharap auditor bisa tampil dengan profesional. Tidak hanya melihat pada dokumen secara letterlock ya, atau secara tekstual, tetapi juga secara konten atau secara substansi dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi mohon izin Bapak Ibu saya mau share karena kebetulan pada audit mutu internal kali ini saya juga bertindak sebagai auditor. Ada dua apa namanya? Ada dua prodi yang saya audit nanti bersama Bapak Ibu ya. Contoh yang ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini saya mengaudit bersama Pak Saifuddin sebagai ketua, kemudian Pak Sudri, Pak Rofiki, ya kan. Ini sedikit kami mengaudit di S1 Teknik Elektro. Itu di sana itu menggunakan lam teknik ya, lam teknik. Di apa? Form daftar tilik
sudah saya tuntaskan untuk yang S1 Teknik Elektro, jadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat memang panjang dan jelimet, tapi kalau kita memahami ini, insya Allah akan mempermudah pada proses akreditasi, audit lapangan nanti. Yang perlu kita paham bersama bahwa audit dokumen bukan semata-mata hanya memeriksa keberadaan dokumen, tapi apakah dokumen tersebut sudah representatif eh, dapat untuk memenuhi target capaian, ya, memenuhi target capaian. Kita perlu atur atau perlu susun daftar tilik yang sudah, menurut saya itu sudah substansial, menanyakan pada target, pada indikator dan pada target yang diharapkan. Sehingga ketika eh, pada proses audit dokumen, bukti kemudian target itu sudah memenuhi dan dengan bukti dokumen yang sahih dan lengkap, saya rasa itu tidak perlu ditanyakan lagi pada saat audit lapangan. Karena pada dasarnya audit lapangan itu hanya mengkonfirmasi hal yang masih menjadi anomali atau tidak jelas, gitu kan. Ini kebetulan saya di Tek di prodi teknik elektro ini, ketika saya klik linknya itu masih membutuhkan akses, gitu kan. Jadi kita saya menganggap ini masih belum ada dokumen, sehingga tidak bisa menjelaskan tentang pencapaiannya. Baik Bapak Ibu, seperti ini saja sudah langsung ya. Saya pakai ini Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Halo? Ya, terlihat, Pak. Ya. terlihat. Oke. Pak, terlihat. Ini saya sudah share kepada beberapa teman auditor, ya kan. Saya pakai 2 prompt, Bapak Ibu. Yang pertama ini saya sebut prompt untuk menyusun daftar tilik. Jadi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Furkon tadi, ya kan. Ini promptnya, buatkan sebagai satu kalimat pertanyaan yang efektif, komprehensif, dan utuh yang mencakup ketentuan berikut. Ya. Kenapa saya tuliskan ada 3 kata kunci ini, efektif, komprehensif, dan utuh? Karena kalau tidak diberikan seperti ini, biasanya ini kalimatnya nanti kemana-mana atau bahkan sangat panjang, gitu ya, tidak substansial. Kemudian di bawahnya saya tulis itu prodi, ini location, ya, location. Apa? Ditulis saja Bapak Ibu. Prodi apa yang Bapak Ibu audit nanti, atau lembaga apa yang Bapak Ibu audit nanti. Kemudian indikator. Indikatornya apa? Bunyi dari indikator sudah bisa Bapak Ibu lihat ketika pertama kali melihat ini ya, daftar pertanyaan di form daftar tilik, ya kan. Ini sudah berubah karena memang sudah saya susun semuanya. Ini indikatornya dituliskan, misalkan akreditasi internasional. Ini contoh yang terakhir tadi saya buat, persentase prodi program studi S1 dan seterusnya. Ini pure saya copy paste dari redaksinya indikator. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di bawahnya itu ada target. Target target dilihat di ini saja Bapak Ibu. Yang ambil contoh saya sembarang aja ya. Ya, di sini aja Bapak Ibu copy paste. Ya, copy paste. Nah, kendalanya kalau untuk Lamemba itu kan indikatornya hanya seperti ini, targetnya, bukti dan dokumen lengkap. Ya,
Sehingga menurut hemat saya itu nanti kurang bisa menjelaskan metode PLOR ya, skema PLOR pada daftar tilik yang Bapak Ibu atau yang kita susun. Tuliskan target, kemudian di bawahnya dokumen terkait dari masing-masing indikator. Ada berapa sih kita tuliskan semua. Ya kan? Kalau ini kebetulan hanya satu ya, laman IQPT. Nomor dokumennya tetap saya tulis kemarin. Sorry, tetap saya paste, saya copy ya kan. Seperti ini sehingga munculnya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana presentase program studi dan seterusnya sampai itu menjadi kalimat pertanyaan. Ya. Nah, sudah banyak di sini. Nah, ini contoh yang menggunakan dokumen yang cukup banyak ya. Cukup banyak. Prodinya apa? Saya juga mengaudit di S1 KPI, Bapak Ibu. Di S1 KPI itu link drive-nya bisa terbuka tapi dokumennya tidak ada. Indikatornya saya copy paste ya apa keseluruhannya dari masing-masing indikator. Kemudian targetnya saya juga copy paste, dokumen apa saja saya copy paste sehingga jadinya seperti ini. Nah, kemudian itu untuk menyusun daftar tilik. Untuk menyusun hasil observasi, ya hasil observasi seperti ini. Nah, hasil observasi tadi, ya observasi ini saya menggunakan prompt lain, menggunakan prompting lain. Ini promptingnya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan chat yang berbeda antara menyusun daftar tilik dan menyusun hasil observasi itu menggunakan chat yang berbeda, ya kan, yang berbeda. Bagaimana cara menyusunnya? Pertanyaannya kurang lebih hampir mirip. Uraikan satu kalimat hasil observasi secara efektif, komprehensif, dan utuh yang mencakup ketentuan berikut. Ya. Ini prodi dan seterusnya sampai dokumen saya copy paste dari ini dari prompting yang ada di apa namanya ketika saya menyusun daftar tilik. Saya copy paste semua dari prodi sampai ke sini. Ya. Kemudian di bawahnya saya tambahkan satu ketentuan, apa itu kondisi. Nah, kondisi ketika Bapak Ibu melakukan audit dokumen seperti apa? Saya temukan untuk prodi KPI itu tidak dapat menunjukkan pencapaian karena ketidaktahuan. Saya yakin kalau untuk yang laman IQPT itu rata-rata auditi itu belum mengetahui atau belum paham tentang apa akses ke IQPT. Jadi saya tulis seperti ini. Hingga jadinya seperti ini. Hasil observasi menunjukkan bahwa ya kan prodi S1 KPI belum dapat menunjukkan pencapaian terkait presentase program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat nasional. Nah, ini kan sudah problem dan location. Objektifnya apa yang dilakukan pemerintah? Objektifnya apa? Buktinya apa? Karena tidak dapat apa ini? Mengakses data yang terkait situ ya untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Contoh lain seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan yang lebih komplit. Nah, seperti ini. Hasil observasi menunjukkan bahwa Prodi S1 KPI belum dapat menunjukkan pencapaian dalam pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terkait layanan manajemen karena tidak tersedia. Ya kan? Ini referensinya. Sorry, ini problemnya karena tidak tersedia dokumen terkait di draft dokumen. Ya, jadinya seperti ini contohnya. Ya, oke ini. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa program studi S1 Teknik Elektro tidak dapat menunjukkan pencapaian indikator metode rekrutmen, ya keketatan seleksi sesuai target yang ditetapkan karena dokumen terkait. Nah, ini kan
problemnya apa? Ya, tidak dapat menunjukkan pencapaian. Ya, tidak dapat menunjukkan pencapaian indikator. Referensinya apa? Ya, karena dokumen terkait seperti ini referensinya kan Bapak Ibu. Nah, referensinya. Ya, oke. Dan tidak dapat diakses dan akibat kendala pada drive dokumen. Itu saja sih yang saya lakukan untuk menyusun daftar tilik dan hasil observasi. Hingga kalau misalkan nanti ketika Bapak Ibu melakukan audit dokumen, ternyata dokumennya ada dan lengkap, saya sarankan ditambahkan aja dituliskan saja pada kondisinya seperti apa. Nah, ini di kondisi ya, di kondisinya seperti apa dituliskan. Ya, apakah misalkan IPK-nya sudah dari target 3,25, IPK-nya sudah melampaui 3,26 gitu. Tetapi apa bukti dokumennya, misalkan itu SK yudisium, ya belum ada belum ada tanda tangan pengesahan, misalkan belum ada stempel, itu dituliskan pada kondisi di sini. Saya belum menemukan kondisi seperti itu pada 2 auditi yang saya audit, hingga saya hanya menuliskan seperti ini rata-rata. Ada yang tidak bisa diakses itu untuk prodi S1 Elektro, dan ada yang bisa diakses seperti KPI tapi tidak ada dokumennya sama sekali. Gitu. Belum di upload sepertinya oleh auditi. Mungkin itu Bapak Ibu. Silakan. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang bisa di-sharing. Silakan. Oh, Bapak Ibu, kalau ada yang jadi pada prinsipnya Bapak Ibu silakan bisa manfaatkan AI untuk membantu kita sebetulnya. Mungkin formnya nanti dibagi aja Pak Brady Siap, Pak. ke grup itu supaya nanti teman-teman seragam. Jadi pada Ya. intinya pertanyaan itu minimal Bapak Ibu tadi ada eh, di pernyataan itu ya lokasinya dan indikatornya Bapak Ibu. Jangan indikatornya saya kira tidak perlu diubah ya, begitu ya. Jadi indikatornya itu karena memang indikator yang menentukan bahwa target itu bisa tercapai, begitu ya. Di mana dan indikator. Hasil observasi begitu sama, indikator dan lokasinya dan targetnya saya kira ya. Jadi targetnya boleh nanti Bapak Ibu tahu. Tapi kan targetnya bisa beragam itu Pak, gitu ya. 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 Ya silakan nanti Bapak Ibu apa susun. Nah, kalau memang ini sudah tuntas, maka saya kira itu sudah separuh, Bapak Ibu. Kalau di lapangan itu sudah separuh, Bapak Ibu tinggal menelusuri lebih detail, itu akar masalahnya apa, kenapa tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksana, tidak tercapai, begitu dan rekomendasinya dan semacamnya. Jadi harapannya nanti. Dan kemudian ini juga akan menjadi bahan ketercapaian dari ini Bapak Ibu ya, bahan ketercapaian dari prodi maksud saya. Jadi karena memang tahun ini kita full indikatornya adalah kebutuhan indikator akreditasi, maka bisa dikatakan Bapak Ibu tim auditor hari ini adalah eh, asesor mini begitu ya, asesor internal di Unja begitu. Ya biarpun mungkin ya akan berbeda ininya ya pandangannya, tapi kita menatakan bahwa memastikan bahwa indikator yang dipakai di prodi itu sama dengan lembaga akreditasi. Toh biarpun itu tidak mencapai, tapi itu sudah ada progres Bapak Ibu ya, sudah ada progres. Misalkan seperti tadi paling gampang mungkin IPK ya, itu kalau memang tidak mencapai target, ya nanti kan ada upaya yang dilakukan. Gitu. Dan memang target yang kita tetapkan di standar SPMI itu adalah target maksimal begitu ya. Target maksimal dalam artian 4 begitu ya. Nah, ketika mungkin misalkan itu ya mungkin juga ini Pak, berarti targetnya itu juga perlu pertama yang target-target ini maksud saya, target yang kualitatif Pak. Apa ya?
Ya kualitatif ya, betul ya berarti ya. Ya, Kuantitatif ya. Kuantitatif ya, itu juga disebutkan. Misalkan IPK tadi ya, kasus IPK. ya. Dia tidak mencapai target. Maka berapa kondisi saat ini berapa? Misalkan 3,25 ternyata kondisinya adalah 3,00. Itu juga disebutkan Bapak Ibu. Tidak hanya tidak mencapai target tapi disebutkan. Coba mungkin simulasi yang IPK Pak Brek. Gimana Pak? Oke, Kalau ini misal, kan anu Pak, lebih banyak ke kualitatifnya. Sekarang yang kuantitatif Pak, maksud saya. oh iya. Ya, Ya, baik. Ambil coba. contoh seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu menuliskan beberapa kali ya, promnya tinggal diedit saja kalau Bapak Ibu sudah login ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah ahli semua lah menggunakan ini ya. Indikator, misalkan kalau yang IPK itu seperti apa? Coba saya lihat. Kompetisi lulusan Pak. Ya, standar kompetensi lulusan ya. Sorry. Nah, ini ya. Ini IPK ya. berarti Misalkan ya. ini IPK. Ini IPK lulusan. Coba aja kita Bapak Ibu kita tuliskan seperti ini. Ya, ya. Indikator IPK Targetnya. lulusan targetnya. Jadi saya contohkan tadi seperti ini ya. Ya. Saya copy aja Scoringnya mungkin dulu semuanya. ya copy dulu. Oke. Ya, saya copy aja dulu semuanya. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya, Bapak Ibu. Sorry. Ya. Jadi Scoring meskipun kita empatnya, pak, scoring ya, empatnya enggak usah sebetulnya. ya. Ya, ya. Kebetulan saya tulis semua, Pak. Ya, oke. Tulis semua ya. Sekali di Zoom eh itu. Jadi meskipun kita pakai alat bantu seperti ini, Bapak Ibu, sekali lagi kita harus juga telaten juga ya. Ini sampai saya buka standar itu biasanya buka dua. Ya, satu saya buka untuk saya lihat indikator, yang satu saya buka untuk lihat dokumen terkait, biar enggak wirawiri kan. Sekali Nah, di Zoom kan ini. itu. Sorry. Sekali di Zoom. Apa itu? Nomor dua ya, sorry. Ini Nomor kan dua. nomor dua Bapak Ibu ya. Nomor dua, saya lihat ini aja. Nah, ya. Ya. Oke, misalkan seperti ini ya dokumen terkait ya kan. Ini untuk menyusun daftar tilik dulu Pak ya. Daftar tilik dulu Pak ya. Iya, anu Oke, kan, untuk hasil menyusun observasi kan. ya. Nomor duanya dihapus, Pak. Ada numerannya itu. Ini nih, nih. Dan yang terkait dua itu. Oh enggak. Oh ya, boleh, boleh. Kalau biasanya Nah, enggak saya usah. copy paste semuanya aja sudah. Oke. Kan itu nomor Ini sebetulnya. untuk daftar tilik dulu Bapak Ibu ya, untuk menyusun kalimat pertanyaannya. Ini kan seperti itu aja. Oh, itu Oke. pertanyaan ya? Ini pertanyaan masih Pak. Oh, Iya. gitu. Apa Bagaimana itu? rata-rata Oh, IPK iya, iya. lulusan RIPK program studi KPI dalam 3 tahun dari berdasarkan surat keputusan yudisium UPPS, apakah telah mencapai atau melebihi 3,25 sehingga memperoleh skor 4? Nah, kira-kira kalau seperti ini sudah pas menurut Bapak Ibu silakan digunakan gitu. Kemudian setelah apa daftar tilik sudah dapat, saya akan ke ini apa sorry hasil observasi kan ya. Caranya ini mulai dari prodi sampai ke dokumen terkait itu saya copy paste, udah ke sini, saya edit, nah, ke sini. Ya. Nah, kemudian pada kondisi Bapak Ibu jelaskan seperti apa kondisinya, ya kan? Seperti apa kondisinya? Silakan dijelaskan sesuai faktanya. Kalau misalkan ketika audit dokumen, ternyata dokumen tidak ada atau link drive tidak bisa diakses, silakan diceritakan. Tapi bagaimana kalau misalkan link apa namanya ada ya buktinya ada, kemudian rata-rata IPK di sana jelas, misalkan. Ya tinggal Bapak Ibu tuliskan aja seperti ini, misalkan ya. Oh, Eh, di situ yang berubah. ya. Kondisinya ya. Ya, kondisi misalkan Coba, coba eh, ditulis misalkan rata-rata IPK nah 3 tahun 3,00. terakhir 3,0 misalkan ya. Ini saja Bapak Ibu ya. Coba kita lihat seperti apa hasilnya.
Itu, Pak. Ya, ini. Berdasarkan hasil observasi pada prodi S1 KPI, diketahui bahwa rata-rata IPK lulusan selama 3 tahun terakhir adalah 3,0, ya kan? Yang berada di bawah target rata-rata IPK 3,25 untuk mencapai skor 4 sesuai indikator yang ditentukan dengan data yang didukung. Nah, ini artian dengan asumsi ini dokumennya ada ya. Jadi boleh Bapak Ibu mungkin ditambahkan aja mana tadi kondisi ya. Kondisi rata-rata IPK 3,0. Do dokumen apa lengkap, kalau pinjam bahasanya Lamemba itu apa Pak? Lengkap dan sahih ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Ya, cuma nambah belakangnya aja ya. Ya, ya sama aja Bapak Ibu. Tinggal hasilnya seperti ini. Tinggal di copy ya, pindahkan ke sininya misalnya. Kalau biasanya kan sorry, audit dokumen tadi tilik ya. Ini kan masih di daftar tilik kita Bapak Ibu ya. Oke. Kan di sini. Jadi biasanya itu saya tuliskan seperti ini. Klik dulu seperti ini kondisinya. Saya cari yang belum aja ya. Yang belum saya selesai ngerjakan itu di ini. Di prodi. Sorry. Bentar Pak. Kan sudah semua toh, Pak. Tinggal satu standar di prodi anu Pak. Di prodi apa? KPI, elektro kan. KPI kayaknya belum Kalau kayak elektro sudah selesai semua. KPI yang kayak. ya, Ya. ya. Misalkan sini ya Bapak Ibu ya. Paling bawah. Nah, ini. Tapi biasanya saya itu seperti ini. Oke. Pertanyaan itu saya ambil seperti ini. Ini saya contohkan aja Bapak Ibu. Metode tadi. Sorry, yang daftar tilik ya. Ini Itu saya ya. aja seperti ini. Sorry, mana tadi? Ya ini. Ini saya ganti semuanya, Pak. Ini. Kemudian hasil observasinya tadi itu yang saya ambil. Ya. eh, ini. Ya, ini. Kejauhan. Oke. Ya. Status apa tidak sesuai ya tadi ya, belum mencapai standar simpan. Sudah selesai Bapak Ibu. Bisa ya kira-kira Bapak Ibu ya. Tuh, nanya. Jadi standarisasinya mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti eh, hasil observasinya itu juga meliputi ya itu tadi target, lokasinya, indikatornya begitu ya. Dan kondisi yang sesuai dengan yang ada. Kalau ini contoh kasusnya yang tidak mencapai ya Bapak Didi ya. Ya, Ya, kalau yang mencapai berarti kan melebihi dari target itu. Misalkan ya, 3,26 misalkan begitu ya. ya, Nah, saya ya, kira kalau Bapak Ibu telateni ini misalkan satu hari, satu prodi, telateni itu insya Allah sudah tuntas. Jadi telatennya mungkin bisa 30 menit untuk mengisi itu, insya Allah tuntas semua. Ya. ya, Nah, harapannya sebetulnya nanti ketika di lapangan kita lebih banyak mengeksplor Bapak Ibu ya. ya, Mengeksplor akar masalahnya kenapa begitu. Akar masalah sama rekomendasi dan tindak lanjut itu. Bisa saja akar masalahnya tidak di prodi Bapak Ibu. Ada memang beberapa standar yang itu pengawalannya lewat universitas, misalkan sarana prasarana itu bukan prodi, bukan UPPS, ya, tapi pembiayaan, nah itu bukan prodi. Akar masalahnya tidak prodi mungkin ya, karena memang
bisa saja di bagian keuangan, misalkan terkait dengan dana penelitian. Tidak Begitu juga apa-apa. untuk penelitian pengabdian. Bisa saja mungkin tidak di prodi. Ya memang ada beberapa yang memang tidak sepenuhnya dalam kuasa prodi, Bapak Ibu ya. Tapi Jadi kalau di bidang pendidikan lebih banyak ke prodi, Bapak Ibu. Standar SKL sampai dengan ISI itu di jadi Bapak prodi. Ibu. Kalau berkaitan dengan dosen tendik, ini lebih ranahnya ke fakultas dan universitas biasanya begitu. Makanya ketika nanti di audit lapangan itu kami pihak-pihak yang terlibat tidak hanya prodi dan dekan, tapi juga kami undang sudah di surat pemberitahuan itu pihak terlibatnya adalah pihak-pihak terkait. Misalkan kalau berkaitan dengan penelitian pengabdian, maka pihak pihak LP3M itu juga hadir begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa audit mutu tahun ini itu semi akreditasi Bapak Ibu ya. Karena apa? Melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Misalkan kalau berkaitan dengan penelitian pengabdian, keterlibatan LP3M itu juga akan hadir di sana. Kerjasama kemahasiswaan, nanti pihak mahasiswa juga akan hadir. Makanya dalam satu hari itu kita di 3 prodi yang maksimal ya Bapak Didi ya. 3 prodi di satu UPPS. Sehingga Bapak Ibu nanti kita ngumpul itu kalau semuanya ada 3 prodi dalam satu satu hari itu kita ngumpul auditor, kemudian auditi beberapa kalau semuanya ada sekitar 4 ya berarti ya 12 begitu kita ngumpul semua. Nah, harapannya ketika di audit lapangan itu sudah kita menerima ini Bapak Ibu ya, menerima kesepakatan begitu ya harapan kami. Kesempatan kalau bisa juga sebetulnya nanti kesimpulan laporan bisa kami bantu di ini Pak Bredi di monitoring itu Pak Bredi. Monitoring. Ya. Jadi misalkan monitoring itu ada scoring ya, ada scoring kita bantu ya berapa yang melampaui, berapa yang mencapai, berapa yang menyimpang, berapa yang ini. Nah itu Bapak Ibu tinggal narasikan saja. Jadi tidak perlu tunggu FGD. Ya FGD mungkin tetap akan ada sebagai bahan evaluasi dan semacamnya. Itu. Itu mungkin Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Silakan Mungkin Pak Fajri. ya, kalau masih ada waktu khawatir karena ini jam malam ya. Saya karena ini pertama kali buat saya, jadi kemarin sempat minta bantuan ke Pak Supri Pak Sudri juga terkait gimana caranya memulai dan untungnya ada Zoom malam ini. Tapi kebetulan masih belum apa belum nyambung secara total karena juga baru sampai di rumah. Eh, saya coba ingin ini mengulang lagi boleh share screen Pak. Khawatir step by step yang saya lakukan itu ini eh, kurang sesuai kira-kira seperti itu. Boleh izin share screen? Mana share screen? Oh ini. Oke. Eh, atau saya boleh pinjam akunnya Pak Fajri aja. Oke. Eh, saya share screen saja Pak, biar saya lebih paham Oh gitu klik-kliknya ya. ya. Oke oke oke. Siap, saya stop screen. Oke, Share. Pak Fajri bisa share screen Pak Furkon. sudah tampil? Oke, sudah ya. Oke, Pak Fajri, ini akunnya Pak Fajri ya. iya. Oke, itu ke bagian ini Pak, audit mutu internal yang sebelah kiri Pak. Oke, saya ini dulu ya Saya buka open dulu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan pertama kali akun saya ini Pak. Ya. Hmm. Jadi kan saya karena kata Pak Sudri pertama audit dokumen, kemudian Tapi pergi ke tapi diragukan akunnya Pak Fajri. Kok tidak ada fotonya ini berarti? oh iya, Bukan akunnya ya, kan? iya Rekening Pak. belum juga kayaknya itu. Ya masih baru baru Ya nanti dibuka dua diupdate kali nanti. ini Pak. Apa masih volunteer ya? Volunteer ya benar Pak. Nah, jadi kemarin karena audit dokumen, kemudian Ya, untung daftar tilik Pak. jadwal audit. Nah, Jadi kemudian berarti daftar tilik ya aja Pak. Langsung daftar tilik. oke oke langsung daftar pilih. Ya, Nah, oke daftar pilih. Ah,
Ini kan Oke. tahun 2023 2024 katanya. Ya, Oke. Nah, kebetulan di sini ada jadwal kemudian sudah diingetin. Nah, kebetulan saya ambil yang paling cepat saja. Yang paling ya, cepat tanggal 23 Sabtu Sabtu ini kayaknya. Ya, 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 ya Sabtu ini 23 berarti. Ya, Sabtu ini. Oke. Kemudian tutup, kemudian pilih program studinya. Seperti ini, Pak. ya. Mhm. Oke. Kebetulan saya hari pertama langsung jadi ketua, Pak. Wah, luar Ketua, biasa. ya, bukan luar biasa ini, Pak. Nggak ada percobaan jadi anggota dulu. Ya, Oh iya, Pak. Ya, Jadi ketua ya. ya, Pak. ya. Oh ya, berarti itu Silakan aja cukup Pak mahir. Fajri langsung ambil satu item. Nah, oke. Nah, yang saya tanyakan ini kan pertanyaannya seperti ini. Kemudian tadi buka standar nih, standar SPMI berarti saya cari, saya kembalikan lagi ke sini. Kemudian saya ke kebijakan, sorry, ke bagian dokumen yaitu Yang Penetapan. sebelah standar. kiri itu aja Pak Fajri buka. Hah? Enggak. Iya, iya dah. Oke, oke. Ya benar. Ini Ya, ya. kan? Ya, lanjut, Ya, lanjut. Ya. oke. Nah, saya cari Lamdik S1 ini nggak ada file ya, Pak? Oke. Ke bawah Bawah. Pak. Oh, ke bawah. Ya, terus. Terus. Oh Oh, iya, ini Kak. Ini cuma udah. satu ini. Nah, itu ya. Oke, Oh, ini. belum diupdate ya? Kayaknya sudah Diana. Ya. Situ aja sementara Pak Fajri bisa Oh, dibuka di coba. situ. Itu karena Oke. masih jadi satu file itu. Oh, Ya, oke. silakan. Nah, Oh, itu. berarti ini. Ya. Kemudian caranya saya langsung ini, Pak, apa? Yang ini berarti tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl F di sini. Seperti ini. Ya, Oh, oke. boleh. Eh, Apa ada memungkinkan ketika saya Ctrl F tidak ditemukan seperti itu? saya rasa tidak. Oh, ini ada ya, 1 by 1 semuanya ya, 1 by 1. Ada. Kemudian kalau terkait dengan dokumen, mohon maaf ini, saya pertanyaannya sangat pemula sekali ya, karena kemarin ya ikut tapi formatnya kan ini lagi terkait dengan dokumen 2941 ini, kita tahunya dari ada di dokumen ini juga atau Iya, di di coba ini aja Pak Fajri yang tab nomor 2 dari kiri itu kan sampean buka standar ya. sama ini kan Bu, filenya? yang paling kiri. Nah, itu. Heeh. Nah, itu coba 3 garis kiri itu. Oh, ini. Ya, itu sampean ke daftar isi dulu, Pak. Ya. Itu standar Ini dosen ya. Dicari aja Pak Fajri standar dosen. Terus ke bawah. ke bawah. Terus. Dokumen terkait. Nah, itu Pak. Tanda dosen langsung klik yang dokumen terkait poin H. Oh, ini. Ya, Tapi ini 191. Ini ya. punyanya prodi apa? Iya, itu sama, Pak. Coba aja sudah. Oh, semuanya sama Ya, berarti. sama. Karena itu kita bagi per masing-masing. Nah, itu ya. Oke. Nah, Oh, berarti yang ini, oke. kalau Yang yang mana tadi? sorry, kalau yang ini 2941, 29. berarti ini 29 nggak ada, Kalau Pak. 29. Nggak ada. Apa itu? Coba ke atas sampean. Itu standar apa sih? Coba ke atas. Terus. Terus. Ada yang kelewat berarti. Nah, itu Apa kan ya, Pak? standar isi Pak Fajri, bukan standar dosen. Oke. Coba Ya, Jadi, cek betul. lagi Pak Fajri. Ya, jadi saya ke Di sini lagi. ya, nah coba ke daftar. bawah. Oke, dilihat ke bawah, geser, Standar terus terus, terus terus, Oke. terus, terus. Itu terus. dosen Nah, itu itu standar dosen dan Oh, tenaga ini. pendidikan. indikat Nah, dokumen itu terkait. yang poin H itu. Oke. Ini ya. Berarti setiap Klik aja. dokumen terkait ini Beda, beda, beda-beda Berbeda. berarti. beda. Beda-beda. Ini ya, Ya. 191 ya. Hmm. Oke. Nah, itu. Nomor Nah, 29 apa? oke. Ini laporan Ya, sosialisasi ya, pedoman tata kelola ya. SDM. Ya, sama Ber- 41. 41 apa? 41 ini laporan Orang rekrutmen. rekrutmen Ya, SDM. Oke. ya. Berarti saya cari dokumen ini di
Google Drive. Oke, sorry. Tadi mana tadi? Eh, Yang di ini. daftar Ya, pilih. berarti di Google Drive ini. Ya, Ya, itu di situ. Ya, nah, kebetulan ini kan nggak dapat akses nih, Nah, kayak hmm, gitu. berarti temuan Pak. Berarti ini langsung temuan. Kalau ya saya, Udah kondisinya kayak temuan, tadi nggak kita, bisa. saya itu. oh, kalau seandainya di chatting saja ini berkait- Nggak kaitan untuk, usah, nggak usah oh, Pak. nggak usah. Jadi ya cukup apa yang diberikan itu sudah dibuat temuan aja. Nanti Oh, ketika di lapangan aja. Saya sudah ingatkan itu. oh begitu. Ya. Jadi kita Baik. sudah percaya saja apa yang sudah diberikan ya itu sudah gitu. Oh, nggak ya sudah. Baik. Oke, berarti hasilnya jadi seperti ini saja, Pak. Kayak gitu. Ya. Oke. Coba tadi langsung simulasi pakai prom itu udah Pak Fajri. Oke. Eh, Chat GPT Ada di chat, di chat di grup ya. di chat. Bukan di chat di bawah itu, Pak. Oh, Chat Zoom sorry kita, sorry. ya chat Chat Zoom kita. Zoom. Ya, Chat Zoom. Oke, tunggu Dikirim bentar. juga Pak berarti di grup ya Telegram sudah Pak. dikirim tadi sama Pak Rofiki sama Pak Furkon sudah tadi. Ini prompt observasi. Kemudian saya coba cek dulu ininya. Ini prompt, oh ya ini prompt untuk observasi ya. Prom pertanyaan dulu, Pak. Prom daftar tilik, Pak. Prompt Yang Pak pertanyaan. Fajri pun prom pertanyaan dulu, Pak. Kebetulan yang saya dapat di chat cuma ada prompt hasil observasi dari Oh iya, Kak. Rofiki, Pak Rofiki. Di lihatnya di mana, Pak Fajri? Di grup Telegram, Enggak, di chat ini. Di chat. chat, Oh, ya. Itu di Telegram saya Di kirimkan scroll, juga scroll ya. ke atas Pak sih. ya. Itu di Coba Telegram Pak. sudah Pak Furkon share. Oke, oke, oke. Mohon maaf ini. Pak Oh Rasi ya, tidak mendengarkan ini. bukan saya mendengarkan baru datang, tak nyambung, oi. Oke, ini daftar tiliknya dari prom daftar tilik ini. Maka saya tinggal ke ChatGPT. Sorry, saya harus tutup dulu. Hai, selamat malam. Ya, kebetulan karena punya saya premium tapi bagi-bagi. Jadi kalau nggak ditutup khawatir kena baca orang. Oke. Kira-kira seperti ini. Ini prodi pendidikan guru madrasah. Oke, oke, oke. Ah, Hmm. prodi, oke. Seperti ini. Kemudian indikatornya saya kopikan pertanyaan ini ya, Pak. Ya itu Ya, indikator Pak. ya. Iya, oke. Ini, oke. Kemudian targetnya, oke. Targetnya ini bisa dilihat di bukan Di ini. buku standar. Ya, tunggu bentar, Pak. Yang satunya, Pak. Yang satunya. Nah, ini berarti Ya, targetnya ini ya. ya. Oke. Oh, ini dokumen. Oke, siap. Nah, targetnya adalah Itu Ya itu. tidak siap. Sip. Pengaruh tak kalau ditampilkan enggak ya? Tidak pengaruh ini ya.
Cuman Oke. Ya. kitanya saja. Mm-mm. Ya. Kemudian dokumennya ini berarti ditulis yang tadi yang ini ya Pak, 29. Sorry. Chat Jadi GPT. 941. ini saya hapus dulu. Dokumen 29 dan 41. 41. Satu. Seperti ini Pak. Ya. Kota satu Prodinya mana? sudah ini Pak. Fakultas Oh, Agama gitu. Islam Prodi S1 Pendidikan Guru. Di Ijazah. anu aja Pak, Prodi apa? Tulis apa prodi aja. prodi gitu aja. Prodi Oh, .2 gitu. Fakultasnya ada usah. oh, oke. Fakultasnya nggak usah. Prodi .2. Ya, Oke. gitu. Ya, Sip. oke. Oke. Ya. Oh, jadi ini hasilnya. Ya. Oke. Oke, kemudian hmm, Di update Pak. Si. Ya, di aksi tuh Pak, klik aksi. Ya, seperti sip. ini. Tuh, pertanyaan atas, paling atas Pak. Yang paling atas Pak. Oh, Nah itu. ini. Ya, ya, itu diganti semua, dihapus, diganti semua. Oh, gini jadinya, Nah, Pak. ya, Oh, itu, betul. oh Terus seperti itu. langsung hasil observasi, nggak usah ditutup dulu Pak Fajri, ya. Iya, ini Hasil hasil observasinya dengan observasi. prompt yang berbeda tadi Pak. Oh, dengan prompt yang berbeda. Ya. Oke. Tambah chat Pak, new chat, new chat. Ya, sip. Selamat malam. Kemudian saya coba ini dulu. Tadi, ya, Sebentar, bukan Pak. yang mana tadi? Oh, ini, Pak. Ya itu. Itu di copy sampai prodi. Ya, Oh, sorry. Ada yang nggak ke copy. Anunya. Berarti uraikan satu kalimat seperti ini. Kemudian yang selamat malam ini diambilkan sampai sini. Kemudian, Masya Allah. Berarti saya taruh di notepad bentar, Pak. Biar nggak hilang-hilang. Kemudian yang ini. Berarti seperti ini ya. ya. Uraikan hasil observasi. Kemudian di bawahnya sama. Tambahkan satu ketentuan lagi, kondisi Pak. Oh, ada kondisinya ya. Bentar. Oh iya ya. Kondisi. Oh, begitu. Kondisi tidak dapat menunjukkan karena tidak dapat diakses. Oh, baik. Seperti ini. Jadi ini. Pak. Kenapa, Pak? Enggak. Lanjut, lanjut. Oh, baik. Ini. Seperti ini berarti, Pak. Ya, Oke, status tidak sesuai. udah. Belum. Seperti ini berarti. Ya, Simpan. Oke. Oh, oke. Berarti seterusnya seperti itu berarti ya, Pak? ya. Oke. 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 Siap. Siap. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Kalau sudah karena seperti ini mencoba paling enggak sudah diingat sama memori ini, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke. Baik.
Monggo Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Nah, Pak di sini Rofiki Bu. gimana Pak Rofiki? Ini tadi Pak Rofiki sudah saya kasih Pak Furkon. Hmm. Promnya. Pak Maulid, Aman, Pak, aman, Pak. ya. Bu Rifko, Bu Tijania gimana Bu Tijania? Sama ya, kondisinya seperti baru, auditor baru. Masih anu Pak, yang untuk chat GPT ini Pak, masih bingung. Oh, Nanti saya ini di record Pak. ya ya. Nanti saya Iya belajar. direkod Bu. Jadi jenengan kalau masih bingung mesti langsung diuji coba. Kalau enggak diuji coba mesti bingung. Dulu ya, saya mau lihat KP ya. Jenengan langsung uji coba. Formnya itu diuji coba. Nah ini saya sambil buka chat GPT-nya. Ya, monggo lah diuji coba. Oke. Pak Freddy, Ya, silakan Pak. setahu saya itu di Fakultas Teknik itu kemarin ada rapat kan untuk persiapan audit ini. Ya, Jadi kemungkinan mereka itu masih mengumpulkan, cuma yang saya lihat sekarang kan masih tidak bisa diakses. Nah, terus gimana kalau nanti ketika di lapangan ternyata aksesnya dibuka dan ternyata ada dokumennya gitu. Ya. Berarti kita dari awal lagi berarti Pak. Baik, seandainya begini Bapak Ibu ya, tiap tahapan kita pada akreditasi itu sudah kita tentukan timelinenya. Nah, kemudian dengan kondisi audit dokumen, artian sebenarnya kesempatan auditi untuk mengumpulkan dokumen itu sudah selesai. Tapi memang ada beberapa auditi yang masih itu menyiapkan draftnya saja dulu sambil lalu mengumpulkan dokumennya. Tapi itu nggak masalah Bapak Ibu, karena kepentingan kita adanya audit lapangan itu adalah mengkonfirmasi dari hasil audit dokumen gitu. Apakah benar-benar tidak ada misalkan atau benar-benar pencapaiannya seperti itu atau seperti bagaimana kan gitu. Bagaimana kalau seandainya nanti ketika di audit lapangan dokumen itu sudah ada dan lengkap. Ya tinggal Pak Maulid ya di bagian kondisi itu saja Pak yang di redaksinya dirubah gitu ya. Dirubah seperti apa redaksinya. Pada prompt tadi dirubah, saya rasa sudah bisa langsung gitu lah ya. Bisa langsung jadi gitu. Jadi nanti kalau hemat saya ketika pada saat audit dokumen kalau dari prompt yang saya contohkan itu hanya merubah di bagian kondisi saja Pak. Di bagian kondisi itu saja. Kalau bagian prodi, kemudian indikator, target, dokumen itu tetap seperti itu, tinggal di bagian kondisi. Kondisinya seperti apa? Baik itu pencapaiannya, targetnya, contoh IPK misalkan tadi, ya kan? Kemudian keberadaan dokumennya seperti apa? Sudah lengkap atau tidak gitu. Kan saya tuh kepikiran nanti ketentuannya itu ditambah Pak Maulid. Jadi setelah kondisi itu seperti kondisi ini misalkan IPK IPK yang ditargetkan itu kan 3,25 misal. Ternyata yang ada 3,26. Di bawahnya ditambahkan lagi misal. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, langsung aja saya contohkan. Ini ya kira-kira ya. Bentar. Ya. Nah, misalkan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di kondisi ini ya ini bisa Bapak Ibu modifikasi lagi gitu kan. Ya. Sorry.
Misalkan saya tambahkan ketentuan keberadaan dokumen seperti itu ya. Nah, tinggal yang ini mungkin yang dipindahkan oleh Bapak Ibu. Ya, hasilnya sih sama saja sebenarnya. Ya, pada intinya ketika Bapak Ibu di lapangan ada kondisi yang berbeda, maka nanti hasil audit visitnya diupdate Bapak Ibu. Ya. Kemungkinan yang berubah itu adalah targetnya. Targetnya itu apakah mencapai sesuai dengan yang ditargetkan itu, atau memang tidak mencapai dengan kondisinya. Mesti akan berubah begitu. Iya. Kecuali memang tidak bisa dibuktikan, ya sudah, berarti akan menjadi temuan begitu. Iya. Jadi tidak masalah sebetulnya kalaupun mereka hidden, belum ada, ya kita buat saja sesuai dengan kondisi yang ada dulu. Tapi ketika di lapangan, mesti akan ada dokumen-dokumen yang memang divalidasi begitu. Walaupun esensial dari tujuan audit lapangan itu nanti ya itu tadi mengkonfirmasi apakah kondisi terkini begitu ya. Jadi mungkin yang berubah ya tetap hasil itunya Pak Maulid ya, tetap di hasil observasi atau audit visitasinya itu di lapangan itu. Kalau daftar pertanyaan tidak akan berubah kan tadi, jadi indikator lokasinya di mana, kemudian targetnya apa, dokumen itu kan tidak akan berubah. Yang berubah mungkin nanti di hasil observasi dan atau audit visitasinya itu di target di kondisinya itu tadi kondisinya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu narasikan saja dulu hasil visitasi dari audit dokumennya. Nah, nanti akan lebih mudah ketika kita sudah punya hasil audit dokumen. Nah, ini sementara saya minta Pak Inul nanti langsung Pak ini Pak, nggak usah copy paste gitu ya. Jadi tinggal ketika sudah menjadi temuan, maka audit temuan auditnya bisa langsung muncul di sini. Sementara kan diklik ya Pak berarti ya. Ya, Ini iya. dibuka berarti ya. Ini diklik coba. Yang hijau itu. Bukan itu Pak. Yang Yang mana, itu, Pak? Di referensi Pak. Di Referensi ini ya. Ya. Nah, itu kan. Ya hasil observasinya itu kan dikopi lagi sama kita. Jadi Iya. kalau memang kondisi di lapangan memang tidak sesuai, ya itu dikopi. Nah, sementara dikopi ya. Tapi nanti saya minta Pak Inul untuk mengembangkan ke langsung muncul di audit temuan begitu ya. Langsung muncul di temuan audit ini, Pak. Ya, langsung di Oke. temuan audit begitu. Sehingga tidak perlu mengcopy. Sehingga Bapak Ibu tinggal melihat aksinya saja, ini aksinya. Ya. Klik aksinya Pak. Bukan aksi itu. Ya itu yang 1, 2 itu aksinya. Ini simbolan aja Pak. Tulisan itu. Aksi. Ya. Bukan. Ya, Kalau itu untuk aksi. ini Pak Furkon, apa klasifikasi temuan ya? Kan kemarin di pelatihan kita ada temuan positif juga gitu Pak. Apa itu juga tercover nanti by system? Kalau temuan positif itu berarti kan sudah ini. Jadi temuan positif itu kan berarti sesuai tadi Pak. Berarti Sesuai apa ya. itu tadi ya, sesuai itu tadi. Berarti itu tulis di sini saja di bawah Pak. Ke bawah. Nah, itu Pak peningkatan ini Pak, peningkatan. Sehingga kalau semuanya itu menjadi temuan positif, praktek baik sebetulnya itu tidak muncul di temuan kan Pak. Karena itu Ya. sesuai. Maka sebetulnya ini diupdate di bagian ini di atas ini Pak, di simbol apa itu, simbol suara, simbol corongan itu loh. Ya ini ya. Iya, di situ. Oh, ditambahkan di sini Ya. Pak. Iya, itu kelebihannya, peluang untuk peningkatan, kelebihannya munculnya di situ. Tapi apa yang muncul di sini, ini kan yang jadi temuan saja Pak, yang muncul di form ini Pak. Enggak. Coba aja, coba satu dah. Ya. Yang Ini dicorong kan, itu bukan langsung ya, dicorong ini aja. kebetulan saya jadi temuan semua kan ini Pak. Ya enggak, isi aja dulu. Kelebihan Oh. apa, tulis.
Ya tulis aja sembarang itu aja. Kelebihan, bawahnya peluang. Kan IPK melampaui ya. Ya, peluang peningkatan. Masih ditingkatkan gitu aja. Apa dicoba sebentar aja. Coba ya cukup itu dan apa. Kan seperti ini Pak. Oke, simpan aja. Itu tidak akan muncul di atas, tapi muncul di bawah, Pak. Nah, itu Oh, kan di situ. Nah, itu peluang peningkatan jika ada. Makanya kan nah ini kan, ini bidang kerjasama. Jadi di bidang kerjasama itu ada praktek baiknya atau kelebihannya, misalkan sudah ada misalkan prodi itu sudah bekerja sama dengan melebihi target capaian, misalkan begitu. Peluang peningkatannya apa? Misalkan bisa mengadakan kelas internasional atau apa begitu. Jadi nanti masukkan di situ, tapi tidak berpengaruh yang di atasnya, Pak. Jadi itu oke. nanti bisa menjadi praktek baik sebetulnya. Nah, ini diisi ketika Bapak Ibu ketika di audit lapangan gitu saya. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu fokus saja dulu di daftar nilai itu, mohon ini nanti diupdate. Nah, kalau memang itu kondisi, ya itu bisa dihapus. Kondisinya bagaimana? Apapun kondisinya, ada tidak adanya dokumen, kalau ada nanti Bapak Ibu narasikan, tidak ada narasikan. Sehingga nanti ketika di lapangan itu kita fokus konfirmasi apakah betul atau tidak, gitu ya. Mohon izin Pak, Ya, Pak. terkait Kasih. dengan dokumen standar SPMI-nya boleh di-share yang versi itunya nggak, versi docnya atau versi yang bukan PDF ya? Ya di apa Pak? Butuh yang di luar PDF? Iya, di luar PDF-nya Pak. Soalnya Kak, kalau Kak. di copy Hmm? paste kan masih dirapikan karena kepotong-potong gitu Pak. Oh gitu. Iya, Ya sebenarnya semuanya di PDF itu kata memang. iya. Eh, kayaknya PDF ya. Coba kayaknya update itu Pak. Berarti sudah diupdate oleh Pak Enol ini. Coba di dokumen itu per standar. Coba di dokumen SPMI, Oh, ya dokumen SPMI, kemudian nah itu sudah di update ini. Oh, Link-linknya ini per standar itu sudah. Tidak semua maksud saya. coba. Oke. Coba SPA. Ya itu satu mana Pak? Link. Oh, Coba link, ketemu. link, link. belum Link muncul Pak. sudah. Muncul ya? Muncul Nggak dong. ada, Coba. nggak muncul Pak. Nggak muncul. Oh, kamu muncul ya? Muncul ya? Nggak muncul Pak. Di saya Hanya tapi link, muncul. link. Oh, ya. Belum Belum muncul. selesai mungkin Hanya, ya. ya. Belum mengarah. Ya. Oh, ya nanti di share Pak Berita, Pak siapa Pak Rasi untuk yang wordnya Baik nanti Pak. di share di grup ya. Oke. Baik, baik Pak. Standar wordnya. Terima kasih. Baik Pak. Gimana Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu ya koordinasinya. Silakan Bapak Ibu mulai dicicil, maksud saya estimasikan ketika di audit lapangan itu sudah jelas. Cukup kayaknya Pak Brady. Sip. Sudah jam Oke Pak. 9:30 nih Pak. Oh, Ya. yang ini apa Pak Maulid? Yang temuannya di Pak masih tertulis RPL itu di mana Pak? Di SPMI-nya saya, Pak. Di daftar tele, di Auditi. jadwal. Oh, di daftar telenya Pak Maulid. Tapi di monitoring sebentar. Kalau di monitoring kayaknya berubah ya di admin ya. Nggak tahu kalau di
Kalau di admin itu berubah. Oh, berarti kalau di anu ya, di auditi ya yang nggak berubah ya? Di Audit menunya, sorry, di auditor ininya ya, ya, yang Pak. nggak berubah ya? Iya. Oh, ya, ya udah. Berarti saya nanti akan dicek itu diakses anunya di auditornya ya. Ya, oke Pak Mada itu catatan kamu. Tanya Pak Furkon, Oke, monggo Pak Karim. DTPS itu kepanjangan dari apa itu Pak? Dosen tetap program studi Pak. Hah? Dosen tetap program studi. Oh, dosen tetap. DTPS, oke, dosen tetap. Ada yang Iya, iya. menyebut kalau oleh Infokom itu DTPR, dosen tetap program studi ya. Oh, iya, iya. Ya, makasih Pak. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan itu formnya bisa dipakai. Sambil lalu kami pantau Bapak Ibu ketuntasan audit dokumennya. Nah, khusus untuk yang saya sampaikan tadi, ada beberapa unit yang memang minta diaudit awal karena memang kondisi dari auditi yang tidak memungkinkan. Yaitu yang pusat bahasa sama pusat bisnis yang jadi auditor, itu mohon dituntaskan lebih awal Bapak Ibu. Karena hari Rabu itu kita akan lakukan audit lapangannya begitu ya. Untuk yang lain masih tetap tidak ada perubahan mulai tanggal 23 ya Bapak Ibu ya. Baik, saya kira cukup untuk sesi malam ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu bisa praktekkan tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Bredi berkaitan dengan prompt pertanyaan dan juga ini hasil observasi. Apapun kondisinya saya bilang Bapak Ibu ya, kondisi ada file, tidak ada link, tertutup atau tidak ada pun, dan kalau sudah bisa dilihat kondisinya, silakan Bapak Ibu tuliskan. Baik, saya kira demikian. Mohon nanti bisa saling mengingatkan, terutama yang satu tim Bapak Ibu ya, saling mengingatkan untuk mencapai ini isian audit dokumennya. Saya kira itu. Oh ya, ada lagi yang terlupa. Bagi yang belum ngambil rompi, besok silakan bisa ke kantor. Yang belum ngambil rompi si auditor gitu ya. Ya, terutama yang kemarin belum bisa hadir ketika di FGD itu. FGD tim auditor ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.